Selamat datang di video tutorial e-purchasing melalui katalog elektronik versi 6. Dokumen apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama ada formulir identifikasi kebutuhan dan juga spesifikasi teknis. Kemudian nota dinas dan juga dokumen persiapan pengadaan atau DPP. Kemudian kertas kerja persiapan e-purchasing serta syarat-syarat umum dan khusus kontrak. Berikut tutorial tata caranya. Untuk pengadaan di atas 200 juta melalui negosiasi, memulai transaksi, melanjutkan pesanan, dan memilih metode pembayaran melalui akun BPK. Langkah awal yang dilakukan yaitu login ke akun Inaproc Anda. Klik login akun Inaproc maka halaman akan berubah ke halaman login Inaproc manajemen akun. Ketikkan untuk username dari akun PPK. Kemudian ketikkan juga untuk kata sandi dari akun PPK. Anda dapat mengklik ikon ini untuk memastikan apakah kata sandi yang dimasukkan telah benar atau belum. Kemudian klik saya bukan robot dan juga klik masuk. Kemudian halaman akan berubah ke halaman Inaproc manajemen akun. Terdapat keterangan selamat datang di akun PPN. Ada beberapa bagian yang dapat diakses, yaitu yang pertama beranda, manajemen akses, pengaturan tanda tangan elektronik, serta pengaturan. Kemudian klik di manajemen akses. Anda dapat menambahkan atau buat akses yang baru jika belum memiliki akses. Jika telah memiliki akses, klik cari platform. Kemudian cek untuk nama platform, lihat katalog elektronik, kemudian klik pilih. Scroll kembali dan pastikan untuk role PPK statusnya apakah sudah aktif atau belum. Jika sudah aktif, klik selanjutnya. Kemudian halaman akan berpindah ke halaman Inaproc katalog elektronik yaitu akun sebagai pejabat pembuat komitmen. Kemudian tunggu sebentar. Hingga terdapat keterangan selamat datang, Anda telah berhasil masuk ke akun katalog elektronik. Di halaman home dari Inaproc katalog elektronik terdapat beberapa produk yang ditayangkan. Di bagian bawah halaman home Inaproc, yaitu terdapat bagian produk hukum, kemudian panduan penggunaan, serta terdapat call center yang dapat dihubungi jika terdapat masalah. Untuk mencari produk, Anda dapat mengklik di search bar, yaitu cari produk. Berikut saya contohkan. Saya mencari produk yaitu laptop MSI Linan. Saya ketikkan di bagian search bar, kemudian klik enter. Setelah itu dalam pencarian produk, terdapat beberapa peraturan, yaitu dari prioritas penggunaan produk dalam negeri. Terdapat 5 layar prioritas. Anda harus memenuhi layar-layar ini dari layar pertama sampai layar kelima. Kemudian di tampilan bagian kiri halaman dari search produk, kita dapat memilih dari jenis produk, kemudian dari TKDN dan juga BMP-nya. Kemudian bisa untuk filter berdasarkan keterangan PDN, import atau verified product. Kemudian dapat juga dari jenis penyedia UMKK atau non-UMKK. Setelah itu bisa juga filter dari lokasi pengiriman. Anda dapat memilih dari lokasi mana barang yang Anda inginkan dikirim. Saya contohkan saya ingin pengiriman dari Jakarta. Klik Jakarta. Kemudian klik terapkan. Anda juga dapat menggunakan filter dari harga terendah dan harga tertinggi. Di harga terendah saya masukkan untuk harga Rp1.000.000. Kemudian di harga tertinggi saya masukkan di harga Rp50.000.000. Klik, kemudian muncul produk-produk yang memenuhi filter kita tadi. Berikut ini ada produk dari Makmur Emas Gemilau. Kita klik untuk laptop MSI Lainan di harga Rp66.600.000. Terdapat keterangan lainnya, seperti yang bebas PPN atau dikenakan PPN 12%.
Kemudian terdapat layanan tambahan pada produk ini, yaitu garansi toko 24 bulan. Pengiriman dari Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan ongkir kurir penyedia sebesar Rp1.000.000. Klik lihat pilihan kurir. Hanya ada satu kurir yang tersedia, yaitu dari kurir penyedia di harga Rp1.000.000. Kemudian kita cek untuk keterangan tokonya dari UMKK, yaitu Makmur Emas Gemilau. Kita klik kunjungi toko. Berikut adalah tampilan profil dari toko Makmur Emas Gemilau. Ada nama perusahaan, bentuk usaha, status penyedia, tipe penyedia, alamat perusahaan, kode pos, provinsi, dan juga situs web. Kemudian juga ini ada beberapa produk yang disediakan oleh Makmur Emas Gemilau. Jika sudah sesuai, kemudian klik back. Kita cek untuk detail produk yang pertama, informasi produk dalam negerinya, jenis produk PDN, TKDN sebesar 97,4. Kita klik TKDN-nya, maka akan muncul detail sertifikat TKDN-nya. Kita cek besaran serta masa berlakunya. Selanjutnya kita cek besaran BMP-nya, lalu nilai TKDN plus BMP-nya, serta nama pemilik sertifikat TKDN. Detail produk harus sesuai dengan spesifikasi teknis berdasarkan dokumen pengadaan yang telah kita persiapkan di awal tadi. Kemudian kita dapat juga mengecek untuk kode KBKI-nya di Kamus Pembakuan Statistik. Untuk laptop masuk ke dalam kategori notebook dan juga sub-notebook. Cek di kode KBKI berikut apakah sudah sesuai atau belum. Setelah itu, kita lanjutkan cek untuk detail produknya dari tipe, kemudian prosesor, kemudian besar RAM atau storage-nya, dan juga yang lain-lain. Kita harus sesuaikan dengan spesifikasi barang yang kita tentukan di dokumen pengadaan. Jika semua sudah sesuai dengan yang kita cari, kita dapat melihat detail tampilan produknya juga. Setelah itu, di bagian kanan tampilan halaman terdapat kolom jumlah produk. Anda dapat menambahkan atau mengurangi jumlah sesuai yang Anda butuhkan. Saya contohkan, saya ingin membeli sejumlah 5 buah. Setelah itu, Anda juga dapat menambahkan catatan. Saya contohkan, saya memilih untuk meminta laptop warna hitam. Kemudian cek kembali untuk harga di harga Rp66.600.000 dengan total harga Rp333 juta. Sebelum membeli, Anda dapat menanyakan produk terlebih dahulu kepada penyedia. Ketikkan pada kolom chat pertanyaan Anda. Saya contohkan pertanyaan seperti berikut ini. Kemudian klik kirim. Tunggu sampai penyedia membalas chat Anda. Anda dapat menambahkan ke keranjang terlebih dahulu atau dapat beli langsung. Untuk menambahkan ke keranjang, klik tambah ke keranjang. Kemudian cek ikon keranjang. Apakah produk sudah masuk ke keranjang atau belum? Untuk laptop MSI Linen dari Makmur Emas Gemilau telah masuk ke keranjang. Di sini kita dapat mengatur jumlah yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan. Anda juga dapat klik beli langsung. Saya contohkan untuk beli langsung.
klik beli langsung. Kemudian, halaman akan berubah ke halaman checkout. Cek kembali untuk barang yang mau kita check out. Untuk laptop MSI Linan di harga Rp66.600.000. Jika sudah sesuai, kita harus mencentang untuk penyataan saya telah melakukan persiapan pengadaan e-purchasing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Klik icon centang. Kemudian, kita wajib melampirkan dokumen persiapan e-purchasing. Kemudian, klik unggah dokumen. Cari dokumen yang ingin Anda tambahkan, yaitu dokumen DPP. Klik di dokumen DPP. Tunggu sampai dokumen terupload dengan sempurna. Jika dokumen telah terupload, scroll ke bawah untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Yang pertama ada dari jenis pengiriman. Jenis pengiriman sendiri dapat dikirim langsung ke satu lokasi atau dikirim ke banyak lokasi. Kemudian alamat pengiriman atur sesuai alamat yang kita butuhkan. Anda dapat menambahkan alamat yang baru jika belum terdapat alamat. Jika Anda sudah memiliki beberapa alamat, Anda dapat memilih alamat mana yang Anda ingin kirimkan. Saya contohkan untuk alamat yang saya kirimkan di alamat penerima PPK 1. Setelah itu isi di bagian permintaan tiba, yaitu atur waktu tanggal permintaan tiba. Saya meminta permintaan tiba di tanggal 28 Oktober. Kemudian Anda dapat juga menambahkan catatan terkait pengiriman barang. Di sini saya contohkan saya meminta barang dikirim pada waktu jam kerja, di jam 8 sampai jam 16. Kemudian klik simpan. Kemudian untuk jasa pengiriman, klik pilih layanan pengiriman. Pilih kurir yang tersedia. Hanya ada satu, yaitu kurir penyedia. Lalu kita klik. Layanan kurir penyedia sebesar Rp5.550.000. Setelah itu, untuk rencana umum pengadaan, kita klik RUP sesuai dengan pengadaan yang kita lakukan saat ini. Terdapat beberapa baris list RUP. Untuk memudahkan, masukkan kode RUP yang sesuai dengan pengadaan yang Anda lakukan. Setelah itu, cek lagi untuk kode RUP, total pagu, metode, serta kode anggaran, dan juga instansi apakah sudah sesuai dengan pengadaan yang akan kita lakukan atau belum. Jika sudah sesuai, klik pilih RUP. Setelah itu, cek kembali kode RUP, nama paket, total pagu, metode, dan juga kode anggaran. Pengadaan sudah sesuai itu belum? Cek kembali untuk harga satuan produk dan juga harga PPN-nya, serta total harga pada pesanan ini. Jika semua sudah sesuai, klik Ajukan Negosiasi. Konfirmasi pengajuan negosiasi dengan klik Setuju. Setelah itu, halaman akan berubah ke halaman negosiasi produk. Yang pertama ada negosiasi dari harga produk satuan. Yang harga awal di harga Rp60 juta, serta PPN Rp6.600.000. Kemudian kita ajukan nego di harga Rp50 juta. Cek kembali untuk harga satuan di Rp55.500.000 dengan total harga Rp338.550.000. Kemudian jika sudah sesuai, klik selanjutnya. Kemudian kita mengajukan juga untuk negosiasi harga ongkos pengiriman. Untuk harga pengiriman di awal dengan harga Rp5 juta. Kemudian kita nego menjadi harga Rp4 juta dengan PPN Rp440.000 menjadi Rp4.440.000.
Jika sudah sesuai, klik Ajukan Negosiasi. Kemudian akan muncul keterangan berhasil membuat pesanan. Jika telah berhasil membuat pesanan, pesanan akan berpindah ke tab Negosiasi. Keterangan akan berubah menjadi negosiasi diajukan oleh pembeli. Pada saat ini, kita menunggu respon dari penyedia apakah menyetujui negosiasi kita, atau mereka mengajukan negosiasi yang baru. Sambil menunggu, kita dapat klik lihat detail dan juga memantau pesanan kita. Nah, keterangan masih negosiasi diajukan oleh pembeli. Dengan ringkasan, pesanan harga awal 66 juta dan harga akhir 55 juta. Setelah itu cek juga untuk total harga. Informasi pembayaran dan juga pengiriman. Kemudian untuk pengiriman dari jadwal pengiriman, info pengiriman dan juga info produk. Kemudian cek lagi juga untuk detail RUP. Kemudian dari informasi pembeli, yaitu kita sendiri sebagai PPK. Kemudian ada juga informasi penyedia. Kita cek riwayat pesanan, masih bertuliskan negosiasi berlangsung. Kita juga bisa melihat riwayat nego. Klik riwayat nego, maka akan tampil daftar negosiasi yang telah terjadi. Kita tunggu sampai penyedia menyetujui atau mengajukan nego yang baru dengan cara refresh halaman. Setelah kita refresh, ternyata penyedia telah mengajukan negosiasi yang baru dengan keterangan negosiasi diajukan oleh penyedia. Kita cek di harga akhir yang diajukan oleh penyedia, yaitu Rp66.600.000 dengan ongkos kirim Rp5.550.000. Kita cek kembali untuk dokumen pengadaan. Dan dari info pengiriman sampai dengan detail RUP dan juga informasi pembeli dan informasi penyedia. Jika kita menyetujui harga yang diajukan kembali oleh penyedia di harga Rp66.660.000 dan juga ongkos Rp5.550.695 juta dengan total harga Rp333 juta. Jika kita setuju, maka kita klik setujui harga nego. Terdapat keterangan Anda telah menyetujui harga nego. Klik setuju harga nego. Kemudian terdapat keterangan negosiasi berhasil disetujui. Maka keterangan berubah menjadi negosiasi selesai. Kemudian kita cek kembali untuk ringkasan pesanan di harga akhir dan juga total harga. Kemudian dari informasi pemesanan dan juga pengiriman, info pengiriman serta info produk. Jika semua telah sesuai semua, kita klik lanjut proses pesanan. Lanjut proses pesanan sekarang, kemudian mengirim pesanan ke persetujuan PPK. Kemudian klik ya lanjutkan. Setelah itu, terdapat keterangan berhasil melanjutkan pesanan untuk direview. Maka pesanan kita akan masuk ke tab pertujuan PPK. Kemudian pesanan akan berubah masuk ke tab persetujuan PPK.
berikut adalah produk laptop MSI Lainan yang telah kita pesan. Keterangannya adalah menunggu persetujuan PPK. Klik lihat detail. Setelah itu, klik riwayat pesanan, keterangannya pesanan ditinjau oleh PPK. Kemudian sebagai PPK, kita harus mengecek untuk ringkasan pesanan yang telah kita buat tadi. Kemudian kita harus mengecek untuk informasi pembayaran dan pengiriman. Kemudian kita harus mengecek juga untuk detail RUP yang telah diinput. Kemudian jika sudah sesuai, bisa klik buat pesanan. Setelah itu, Anda diminta untuk unggah SSUK dan SSKK dan juga dokumen pendukung yang lain. SSUK dan SSKK ini wajib untuk pengadaan di atas 200 juta rupiah. Jika Anda ingin mengunggah, Anda dapat mengklik unggah dokumen. Setelah memilih file SSUK dan SSKK-nya, Anda dapat juga mengunggah dokumen jaminan pelaksanaan karena pengadaan di atas 200 juta. Klik unggah dokumen, kemudian pilih file dokumen jaminan pelaksanaan. Tunggu sampai dokumen terupload dengan sempurna. Kemudian klik lanjut buat pesanan. Ada keterangan lampiran berhasil diunggah, maka akan langsung masuk ke detail surat pesanan yang dibuat oleh sistem. Sebagai PPK, kita harus mengecek surat pesanan sebelum ditanda tangan. Pertama, ada nomor surat pesanan dan tanggal surat pesanan. Kemudian pemesan, yaitu kita sendiri, PPK 1. Kemudian penyedia makmur emas Gemilau. Kemudian untuk informasi pembayaran dan juga pengiriman, serta yang penting adalah ringkasan pesanan. Untuk nama produk, harga produk, dan juga jumlah produk yang kita beli. Kemudian untuk ringkasan pesanan pembayaran menggunakan termin 1 dengan harga sebesar Rp38.550.000. Kemudian berikut detail informasi pembayaran dan juga pengiriman, total transaksi, dan juga total PPN yang dikenakan. Untuk pengiriman, yaitu nama penerima siapa, pembayaran tiba pada tanggal berapa, dan juga alamat pengiriman harus sudah sesuai semuanya sebelum ditandatangani oleh PPK. Nah, setelah semua sudah sesuai, baca keterangan pada surat pesanan dan juga PPK. Harus menandatangani surat pesanan ini sebelum dilanjutkan kepada penyedia. Ada juga lampiran untuk dokumen SSUK dan SSKK yang telah kita upload tadi. Nah, kemudian kita dapat mengubah lampiran SSUK dan SSKK jika ada terdapat kesalahan pada lampiran dokumennya. Jika sudah sesuai, PPK dapat menambahkan ketentuan surat pesanan juga. Tambahkan ketentuan tambahan pada surat pesanan ini. Setelah itu, jika semua dirasa sudah sesuai oleh PPK, PPK dapat mengklik tanda tangan digital. Kemudian berikut adalah konfirmasi tanda tangan digital. Apabila PPK menyetujui, maka klik setuju. Kemudian PPK akan diminta untuk verifikasi akun BSRE untuk tanda tangan. PPK harus memasukkan passphrase akunnya masing-masing. Masukkan passphrase dan juga klik verifikasi. Kemudian akan terdapat keterangan tanda tangan surat pesanan berhasil ditandatangani oleh PPK dan telah diajukan kepada penyedia. Cek kembali apakah surat pesanan telah tertandatangani oleh kita. Jika belum, klik refresh page. Kita refresh. Kemudian kita cek kembali apakah pendatanganan berhasil dilakukan atau belum. Jika terdapat tanda tangan PPK di bagian kiri, maka surat pesanan telah berhasil ditandatangani. Klik lihat detail pesanan.
kemudian kita klik riwayat pesanan, maka terdapat keterangan pesanan diteruskan kepada penyedia. Keterangan akan otomatis menjadi menunggu konfirmasi penyedia untuk ditandatangani. Kemudian kita cek kembali untuk surat pesanan sebelum kita unduh. Berikut telah tertandatangani oleh PPK dan tinggal menunggu tanda tangan oleh penyedia. Kita refresh apakah penyedia sudah menandatangani atau belum. Nah, jika penyedia sudah menandatangani, maka keterangan akan berubah menjadi diproses oleh penyedia. Riwayat pesanan menjadi pesanan diteruskan kepada penyedia. Kemudian kita cek kembali untuk surat pesanan apakah penyedia sudah menandatangani atau belum. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini jika terdapat materai dan juga tanda tangan nama dari penyedia, maka surat pesanan ini telah berhasil ditandatangani. Klik unduh dokumen untuk dokumentasi dan untuk keperluan kelengkapan dokumen oleh PPK. Cek kembali untuk surat pesanan apakah sudah lengkap atau belum sebelum di-download. Nah, jika semua sudah sesuai, langkah yang dilakukan PPK selanjutnya adalah tinggal menunggu pemrosesan pengiriman barang oleh penyedia. Kita refresh apakah penyedia sudah melakukan pemrosesan dengan pesanan atau belum. Jika keterangan berubah menjadi dalam pengiriman, maka berarti penyedia telah memproses pengirimannya. Maka produk sedang dikirim oleh penyedia menggunakan kurir. Kemudian kita sebagai PPK menunggu kembali sampai produk sampai kepada kita. Nah, jika keterangan berubah menjadi pesanan tiba, kita cek riwayat pesanan dan keterangan akan berubah menjadi pesanan tiba, maka pesanan telah tiba di alamat yang telah kita tulis di awal. Status berubah menjadi telah tiba pada alamat yang dimaksud. Kemudian sebelum konfirmasi pengiriman, PPK harus mengecek barang yang datang apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian jika sudah sesuai, klik konfirmasi pengiriman. Kemudian masukkan tanggal selesai pemeriksaan. Nah, jika sudah selesai diperiksa, masukkan tanggal pemeriksaannya, kemudian klik untuk checklist produk jika produk yang diterima telah sesuai dengan penyataan di bawah ini. Yang pertama, saya menyatakan fungsi barang sudah sesuai. Yang kedua, saya menyatakan jumlah barang sudah sesuai. Yang ketiga, saya menyatakan waktu pengiriman sudah sesuai. Dan yang keempat, saya mengerti bahwa konfirmasi tepat guna bersifat waktu final dan tidak dapat diubah. PPK juga dapat mengunggah lampiran dokumen terkait pemeriksaan barang. Jika semua sudah sesuai, klik selanjutnya.
Kemudian cek untuk riwayat pesanan, apakah pesanan sudah diperiksa atau belum. Jika semua sudah sesuai, klik buat BAS. Kemudian PPK memasukkan nomor BAS atau berita acara serah terima, sesuai dengan format yang ada di instansi mereka sebagai contoh. Berikut adalah contoh nomor BAS yang saya buat. Klik lanjut, kemudian sistem akan memproses dokumen BAS dan juga muncul dokumen berita acara serah terima. Maka kita sebagai PPK harus mengecek dokumen BAS ini dari nomor surat pesanan, nomor BAS, tanggal surat pesanan, dan juga nomor referensi dokumen, kemudian dari pemesanan dan juga penyedia. Kemudian berikut adalah ringkasan pengirimannya dari produk, jumlah produk, dengan total harga produk. Kemudian baca keterangan berikut ini, kita sebagai PPK, yaitu pihak pertama, jika telah menyetujui semua keterangannya, maka PPK dan juga penyedia harus menandatangani BAS ini. Sebagai PPK dapat mengubah nomor BAS apabila terdapat kesalahan pada penomorannya. Jika nomor telah sesuai, klik tanda tangan digital. Jika telah sesuai, klik ya setuju, maka diminta untuk verifikasi akun BSRI kembali. PPK diwajibkan memasukkan passphrase akun BSRI mereka dan juga klik verifikasi dan tunggu sampai terdapat keterangan pendatangan BST sudah berhasil dilakukan dan email notifikasi untuk tanda tangan penyedia dikirim kepada penyedia. Cek kembali apakah BAST sudah berhasil ditandatangani oleh PPK atau belum. Jika terdapat tanda tangan PPK, maka telah berhasil ditandatangani. Klik detail pesanan, keterangan berubah menjadi pesanan sudah diperiksa. Kemudian kita cek kembali untuk dokumen BAS-nya, kita cek kembali apakah tanda tangan telah berhasil. Jika terdapat tanda tangan PPK, maka langkah selanjutnya bagi PPK, yaitu hanya menunggu untuk penyedia menandatangani berita acara setelah terimanya. Sambil menunggu, kita bisa refresh untuk mengetahui apakah BAS sudah ditandatangani penyedia atau belum. Jika keterangan berubah menjadi pesanan sudah BAS, maka kita klik riwayat pesanan, maka keterangan berubah menjadi pesanan sudah BAS, yang berarti penyedia sudah mendatangani surat BAST-nya. Kemudian kita coba cek kembali untuk dokumen BAST. Apakah sudah ditandatangani penyedia atau belum? Jika terdapat nama terang di tanda tangan penyedia, maka BAST ini sudah resmi dan juga telah sepakat untuk kedua pihak.
PPK wajib mengunduh dokumen untuk keperluan administrasi. Kemudian PPK cek kembali untuk dokumen berita acara setelah terimanya apakah setelah sesuai. Tahap selanjutnya yang harus dilakukan PPK adalah memilih metode pembayaran. Klik pilih metode pembayaran. PPK wajib memilih menggunakan pembayaran langsung atau uang persediaan. Pembayaran langsung untuk pengadaan di atas 200 juta rupiah. Dan uang persediaan dapat digunakan untuk pengadaan di bawah 200 juta rupiah. Cek kembali untuk ringkasan pembayaran dan juga total pembayarannya. Kemudian untuk pengadaan di atas 200 juta rupiah, wajib menggunakan pembayaran langsung, LS. Klik simpan. Untuk pemerintah daerah, metode pembayaran langsung, LS, khusus transaksi di atas 200 juta rupiah, dilakukan melalui channel kode bayar Telkom pada CMS Bank Daerah. Berikut contoh dan penjelasannya. Kita simulasikan dengan produk berbeda. Pertama, keterangan akan bertuliskan persiapan pembayaran dan menunggu faktur pajak penyedia. Kemudian kita sebagai pembeli, klik unggah bukti potong pajak. Kemudian apabila transaksi ini tidak memerlukan bukti potong pajak, maka klik centang pada keterangan berikut. Apabila transaksi memerlukan bukti potong pajak, maka klik tambah PPH. Kemudian pilih jenis PPH, masukkan besaran nilai pajaknya, serta lampirkan bukti potong pajak dengan cara unggah dokumen bukti potong pajak. Kemudian klik simpan. Berikut adalah contoh pengisiannya. Selanjutnya, maka keterangan akan berubah menjadi persiapan pembayaran dan menunggu pembayaran. Lalu klik lanjutkan pembayaran. Kemudian tampil tampilan seperti ini, PPK diminta untuk review kelengkapan dokumen. Klik lanjutkan pembayaran. Kemudian pilih nama bendahara yang bertanggung jawab atas pengadaan ini atau bendahara pada Satker atau instansi Anda. Klik pada kolom pencarian nama bendahara. Pada contoh kali ini, saya mengklik untuk bendahara saya yaitu PP Bendahara 1 dengan instansi dan juga satuan kerja berikut ini. Cek kembali untuk instansi dan satuan kerja, kemudian ajukan pembayaran dan kirim ke Sakti. Pastikan bendahara sudah benar sebelum mengirim data. Klik ajukan sekarang, kemudian ada keterangan pesanan berhasil diajukan kepada bendahara. Maka yang dapat dilakukan PPK adalah menunggu dan juga memonitor apakah bendahara sudah melakukan pembayaran atau belum. Berikut keterangan, masih menunggu pembayaran oleh bendahara. Sambil menunggu, PPK dapat mengecek dalam status transaksi. Kemudian pembayaran untuk pembayaran langsung LS khusus transaksi di atas 200 juta rupiah melalui Bendahara Umum Daerah. Berikut langkah awal yang harus dilakukan, yaitu login akun Inaprok, maka halaman akan berubah ke halaman login Inaprok manajemen akun. Ketikkan untuk username dari akun bendahara, kemudian ketikkan juga untuk kata sandi dari akun bendahara. Anda dapat mengklik ikon ini untuk memastikan apakah kata sandi yang dimasukkan telah benar atau belum. Kemudian klik saya bukan robot dan juga klik masuk.
Kemudian halaman akan berubah ke halaman Inaprok manajemen akun. Terdapat keterangan selamat datang di akun PPN, maka kita telah berhasil masuk sebagai akun bendahara. Ada beberapa bagian yang dapat diakses, kemudian klik di manajemen akses. Anda dapat menambahkan atau buat akses yang baru jika belum memiliki akses. Jika telah memiliki akses, klik cari platform, kemudian cek untuk nama platform, lihat katalog elektronik, kemudian klik pilih, scroll kembali, dan pastikan untuk role bendahara statusnya apakah sudah aktif atau belum. Klik selanjutnya. Kemudian halaman akan berubah ke halaman berikut ini, yaitu selamat datang di katalog elektronik. Kemudian pastikan kembali untuk instansi serta role yang digunakan, yaitu bendahara. Klik masuk, kemudian halaman akan berpindah ke halaman Inaprok katalog elektronik, yaitu akun sebagai bendahara. Kemudian tunggu sebentar hingga terdapat keterangan selamat datang, Anda telah berhasil masuk ke akun katalog elektronik. Maka kita berhasil masuk ke akun bendahara, berikut adalah daftar pesanan yang harus dibayar oleh bendahara. Klik pada daftar pesanan, klik semua. Berikut untuk pesanan laptop MSI Lainan kita tadi, dengan keterangan dalam proses pembayaran. Maka bendahara dapat mengklik lihat detail, kemudian cek kembali. Untuk keterangannya yaitu dalam proses pembayaran. Kemudian juga cek riwayat pesanan. Pembayaran sedang diproses oleh bendahara. Kemudian cek kembali untuk ringkasan pesanan, yaitu produknya adalah laptop MSI Lainan, kemudian harga satuan Rp66.660.000 dan juga jumlah produk, dan juga total harga di akhir. Kemudian kita cek untuk total pembayaran dan juga total pengiriman. Kemudian kita cek status pembayaran, yaitu menunggu pembayaran dengan metode pembayaran up virtual account. Melalui Bank BCA, kemudian harga yang harus dibayarkan oleh bendahara, kemudian untuk data COA, bendahara dapat mengecek untuk data COA-nya. Kemudian cek untuk detail RUP, apakah sudah sesuai atau belum. Dari kode RUP, nama paket, total pagu, metode dan juga kode anggaran. Kemudian untuk pengiriman, cek apakah status sudah BAST atau belum. Kemudian cek untuk setiap dokumen yang ada, yaitu surat pesanan, BAST, pembayaran termin 1, surat invoice, dan juga PNBP. Cek kembali untuk nama PPK-nya, dan juga kita cek untuk informasi penyedia. Jika semua telah sesuai, maka yang harus dilakukan bendahara adalah klik tambahkan nomor virtual account. Kemudian sebelum melakukan pembayaran, pastikan dokumen sudah sesuai dan juga pagu uang persediaan mencukupi. Kemudian bendahara juga harus mengecek untuk status SPBY, apakah sudah diterbitkan atau belum. Berikut status SPBY sudah diterbitkan. Kemudian cek untuk surat pesanan, apakah surat pesanan sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, bendahara dapat mengunduh dokumennya juga. Kemudian cek juga untuk BAST, cek apakah semua sudah sesuai. Jika sudah sesuai, klik unduh dokumen. Kemudian cek juga untuk surat invoice. Untuk invoice, bendahara wajib mengecek juga. Dan juga jika semua sudah sesuai, klik unduh dokumen. Dan yang terakhir adalah cek untuk PNBP. Cek lagi untuk dokumen tarif potongan PNBP. Kemudian jika sudah sesuai, unduh dokumen untuk keperluan administrasi.
Jika semua sudah sesuai, klik lanjutkan pembayaran. Kemudian pilih bank, yaitu kita dapat yang pertama menggunakan virtual account BRI, kemudian kita cek untuk total produk, total pengiriman, total PPN, dan juga total PPNPM. Kemudian kita cek untuk total pembayaran, klik bayar, kemudian halaman akan berubah ke halaman selesaikan pembayaran dalam 4-5 menit melalui BRI Virtual Account dengan nomor virtual account sebagai berikut. Kita klik salin, terdapat keterangan nomor sudah disalin. Kemudian kita cek kembali dengan total pembayaran yang harus dibayar. Kemudian bendahara dapat membayar melalui virtual account akun bendahara. Sebelum membayar, cek kembali untuk semua dokumen untuk terakhir kali. Kemudian cara pembayaran dapat melalui ATM BRI, Remu BRI, BRI Mobile, atau Internet Banking BRI, atau melalui bank lain juga bisa. Kemudian ini saya simulasikan untuk pembayarannya. Nah, jika pembayaran berhasil, akan ada keterangan pembayaran Anda berhasil. Pembayaran berhasil dan dana akan diteruskan kepada penyedia. Klik kembali ke detail pesanan. Jika pembayaran berhasil, keterangan akan berubah menjadi pembayaran berhasil. Kita klik lagi, lihat detail pesanan. Cek kembali apakah keterangan berubah menjadi pembayaran berhasil atau belum. Cek kembali data-datanya, statusnya telah berubah menjadi pembayaran berhasil. Maka tugas bendahara sudah selesai sampai dengan pembayaran berhasil. Kemudian PPK dapat mengecek status pembayaran apakah sudah selesai atau belum. Login ke akun PPK, kemudian klik dasar transaksi. Kemudian kita cek pada tab pesanan. Kemudian kita cek untuk laptop MSI Lainan. Keterangan sudah berubah menjadi pembayaran berhasil. Kita klik lihat detail. Kemudian terdapat keterangan yaitu pembayaran berhasil. Kita cek untuk riwayat pesanan, pembayaran berhasil. Sekian video tutorial kali ini. Pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi kami di BPBJ Jember. Terima kasih.